Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurholiso dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat dan memo bisnis. Bentuk komunikasi tertulis dalam kegiatan bisnis meliputi surat dan memo. Merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Dalam komunikasi bisnis, fungsi surat dan memo bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai alat bukti. Ketika pebisnis membuat keputusan dan komitmen secara lisan, maka perlu dibuat sebuah bukti tertulis yang sifatnya permanen sebagai konfirmasi atas hasil pembicaraan tersebut. Surat bisnis. Surat bisnis dibuat untuk menyampaikan pesan yang bervariasi dan dapat ditunjukkan untuk pihak internal kantor maupun untuk pihak eksternal dengan berbagai tujuan yang berbeda. Surat bisnis internal. Surat bisnis internal adalah surat yang dibuat untuk kepentingan interkantor baik bersifat rutin maupun khusus. Di antaranya yaitu ada surat pengantar, surat pemberitahuan, surat keputusan, surat keterangan, surat pemutusan hubungan kerja karyawan, surat laporan kerja, Sekarang ada surat bisnis eksternal. Surat bisnis eksternal adalah surat yang dibuat untuk kepentingan eksternal kantor, diantaranya yaitu ada penawaran atau pemesanan barang dan jasa, konfirmasi, persetujuan atau perjanjian kerjasama bisnis, pemutusan kerjasama, penolakan kerjasama, proposal kerjasama atau penjualan. Pengajuan keluhan komplain. Di sini ada tembusan surat. Beberapa surat yang ditunjukkan untuk pihak eksternal perlu diketahui oleh pihak internal perusahaan ataupun sebaiknya, contohnya seperti pengumuman perubahan jam kerja, hari libur kantor, jadwal pembayaran, produser pemesanan barang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, surat yang telah dibuat juga dikirimkan atau tembusan atau sisi karbon copy kepada pihak yang perlu mengetahui isi surat tersebut agar mereka mengetahui dan menindaklanjutinya. Ciri-ciri surat bisnis yang baik yaitu ada susunan atau format menarik dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami, tidak bertele-tele dan berbelit-belit, hanya berisi informasi penting, menggunakan tata bahasa yang baik, benar, dan sopan, berorientasi pada pembaca, tidak menggunakan singkatan kecuali singkatan baku, tidak ada kesalahan ketik, bersih, rapi, dan tidak kusut. Bagian-bagian dalam surat yaitu ada kepala surat atau kop surat, memuat informasi berupa nama pengirim atau nama perusahaan, alamat surulel, logo perusahaan, dan keterangan lain tentang identitas pengiriman atau perusahaan. Bagian pemuka yaitu ada berisi tanggal dikirimnya surat, nomor surat, lampiran surat, jika ada alamat yang dituju, hal ataupun perihal surat, dan salam pemuka. Kemudian diikuti paragraf pembuka yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada isi surat, merupakan bagian terpenting dari suatu surat bisnis. Oleh karena itu, usahakan agar isi surat jelas dan efektif setelah pesan disampaikan pada paragraf isi. Surat bisnis ditutup dengan sebuah paragraf yang berisi kesimpulan, harapan, dan ucapan terima kasih pada penerima surat. Selanjutnya di sini ada memo bisnis. Memo atau memorandum adalah surat yang berisikan pesan singkat seperti pengantar, pemberitahuan, permintaan undangan rapat, laporan singkat, atau hal-hal lain. Memo biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan di internal perusahaan. Karena pesannya singkat, maka memo tidak membutuhkan salam pembuka, salam penutup, serta nama dan jabatan penanda tangan. Bagian pembuka memo terdiri dari nomor memo untuk keperluan arsip dan dokumentasi surat-surat kantor, nama pihak yang dituju, pihak yang menulis pesan, tanggal memo dibuat, dan hal atau perihal isi memo. Karena bersifat internal dan singkat, biasanya nama pengirim dan penerimanya tidak disertai gelar akademis, cukup dengan tulisan nama atau singkatan nama saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.